Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah, takdir Allah masih mempertemukan kita lagi. Dan kali ini Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir membawakan informasi kesehatan Islami. Hewan ternak adalah jenis hewan yang banyak dibudidayakan oleh manusia. Pemanfaatan hewan ternak bagi kehidupan manusia tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-21. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian daripadanya kamu makan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 21. Dalam dunia peternakan secara umum, kelompok hewan ternak terbagi atas dua jenis, yaitu ternak jenis ruminansia atau hewan berlambung ganda dan ternak unggas. Contoh hewan ternak ruminansia adalah sapi, kambing, domba, dan unta. Hasil utama dari ternak ruminansia adalah daging, susu, kulit, dan bulu. Sedangkan jenis ternak yang kedua adalah ternak unggas, seperti ayam, bebek, angsa, burung puyuh. Beternak unggas memberikan hasil berupa daging, telur, dan bulu. Pemirsa, dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan manfaat penciptaan hewan ternak. Dan dari redaksional ayat tersebut secara spesifik mengarah kepada penjelasan manfaat dari hewan ternak ruminansia. Karena dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa salah satu manfaat hewan ternak bagi manusia adalah mengambil air susu. Namun jika kita mempelajari struktur bahasa dalam Al-Quran, dalam surah ini Allah menggunakan kalimat mimma butuniha. Butuniha adalah sebuah kata jamak yang artinya perut atau lambung. Surah Al-Mu'minun ayat ke-21 merupakan salah satu bukti otentitas sekaligus orisinalitas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hampir 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa kelompok hewan ternak yang bisa diambil susunya adalah jenis hewan yang memiliki lambung ganda. Dan itu terbukti hingga saat ini. Seluruh susu yang berasal dari hewan ternak selalu berasal dari jenis ruminansia, yaitu susu sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta. Inilah salah satu bukti betapa Al-Quran merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW yang terjamin kebenarannya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat beliau, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dia menggembala kambing." Lalu sahabat bertanya, "Apakah engkau juga?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya, saya menggembala kambing dengan mendapatkan upah beberapa kirot milik ahli Mekah." Pemirsa, hewan ternak, khususnya kambing, ternyata memiliki kaitan erat dengan dakwah para nabi. Dan penggembala merupakan profesi dari seluruh para nabi. Ada fakta menarik terkait kecerdasan emosional seorang penggembala kambing. Pelajaran ya, mungkin pelajaran sehingga punya pengalaman. Karena para nabi kan langsung diangkat oleh Allah. Ketika diangkat, modalnya dia apa? Modalnya dia untuk memimpin nggak ada. Coba kita lihat ulul azmi deh. Nabi Nuh alaihissalam memang dari awal. Ya, dari awal. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung aja jedung diangkat. Dia bukan seorang raja, gitu. Nabi Musa langsung tahu-tahu jreng diangkat oleh Allah. Bukan dia seorang pemimpin lebih dulu, gitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW seorang pemuda, lalu berkhalwat, lalu jadi rasul. Begitu. Jadi bukan seorang yang udah berjiwa besar, udah punya pemimpin baru diangkat, tidak ada. Bahkan Nabi Daud, bahkan Nabi Sulaiman yang raja. Ya, begitu. Jadi kalau lihat tidaklah para nabi diutus berarti pernah menggembala kambing, berarti menggembala kambing itu adalah sebuah
Kalau orang Betawi bilang trenan. Trenan itu apa ya? Latihan ya? Latihan. Seorang penggembala kambing memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik. Salah satu efek dari menggembala kambing adalah mematangkan bagian-bagian otak yang memiliki fungsi penting terkait dengan kecerdasan emosional. Jadi kalau secara fungsi, otak manusia itu ada 3. Nah, ketika orang terbiasa dari kecil, apalagi Nabi umur 12 tahun sudah mulai menggembala, ini 3-tiganya ini berfungsi. Gitu, berfungsi secara rapi, secara utuh. The unit of human brain-nya berfungsi dalam menggembala. The mammalian brain-nya berfungsi sebagai penggembala, harus membuat semua gembalanya itu trust, percaya gitu loh. Karena kambing kan unik ya, seperti yang kita bahas tadi. Dan terakhir juga the reptilian brain-nya. Nah, ketika ketiganya ini berfungsi secara simultan dan baik, utuhlah semua fungsi otaknya. Karena tidak mungkin Allah memberikan the reptilian brain, the mammalian brain secara percuma. Pasti ada sesuatu. Kadang kita memerlukan reptilian brain, kadang kita memerlukan mammalian brain, tapi yang paling indah adalah sinergi kesemuanya menjadikan kita berjiwa pemimpin sebagaimana Rasulullah dan para nabi. Teori kecerdasan yang terkait dengan 3 bagian otak secara ilmiah bernama Triune Brain. Teori ini berkembang seiring dengan pendapat dari seorang ilmuwan di bidang neuroscience bernama Paul D. MacLean. Pria berkebangsaan Amerika ini meneliti sebuah hubungan antara kepribadian dan susunan otak seseorang. Reptilian brain secara khusus berfungsi sebagai bagian otak yang berhubungan dengan sifat dominan dan perilaku mempertahankan eksistensi dan wilayah kekuasaan. Reptilian brain dalam bidang kedokteran jiwa atau psikiatri berhubungan dengan sifat berkuasa atau kekuatan untuk memimpin. Manusia yang memiliki bakat memimpin dan berlaku dominan adalah pribadi yang reptilian brain-nya berkembang dengan baik. Bagian kedua dari otak yang berkembang karena seseorang berprofesi sebagai penggembala adalah mammalian brain. Mammalian brain berkaitan erat dengan sifat mengasuh dan mengayomi. Dalam ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri, mammalian brain dikenal dengan istilah neocortex, yang berhubungan dengan kecerdasan secara intelektual dan kemampuan berbahasa serta berkomunikasi. Bagian otak ketiga dari Triune Brain yang berkaitan dengan kegiatan menggembala adalah Unique Human Brain. Dalam ilmu psikiatri, Unique Human Brain dikenal dengan istilah Limbic System. Limbic System adalah sebuah bagian otak yang berpengaruh terhadap emosi, perilaku, dan ingatan manusia. Limbic System adalah bagian paling dominan yang berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Pemirsa, pekerjaan sebagai penggembala kambing yang dijalani oleh semua nabi sebelum mereka mendapatkan wahyu dan risalah dari Allah ternyata memiliki kajian ilmiah. Kambing adalah sebuah hewan ternak yang sulit dikendalikan. Mereka memiliki insting yang sejatinya sulit diatur. Maka mungkin salah satu hikmah mengapa para nabi menjalani hidup sebagai seorang penggembala sebelum masa kenabian adalah sebuah latihan untuk menjadi seorang pemimpin dan pengayom dari sebuah kaum yang sulit dikendalikan. Wallahu a'lam bishawab. Berbagai olahan daging kambing memberikan banyak manfaat bagi tubuh manusia. Di antaranya adalah mengontrol diet alami. Mengkonsumsi daging kambing membantu mengontrol berat badan. Daging kambing memiliki lemak paling rendah dibanding daging sapi dan ayam. Setiap orang boleh-boleh saja ya. Jadi tidak masalah apakah makan sapi, kambing, ayam dan sebagainya. Itu kalau dilihat kandungan kolesterol kira-kira sama. Yang membedakannya adalah lemak jenuh. Jadi kita harus bedakan lemak jenuh dengan kolesterol, dua hal yang berbeda. Nah, bagi mereka yang punya risiko, yang selama ini minum obat untuk kolesterol, tentu yang itu yang harus lebih waspada. Tapi mereka yang tidak ada masalah dengan kolesterol tinggi, dengan trigliserid tinggi, saya bebas saja. Daging kambing tinggi akan zat besi sehingga mampu mencegah anemia.
Satu porsi daging kambing cukup membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh karena asupan kalium dari daging. Bahkan, daging kambing menyediakan vitamin B12 yang amat penting untuk kesehatan sel darah merah dan niacin. Keunggulan lain dari daging kambing memiliki kurang dari 1 gram kolesterol dalam setiap 100 gram daging, sehingga menyehatkan untuk jantung. Daging adalah bahan makanan yang terlezat. Kelezatan daging terletak pada kesempurnaan bahan yang terkandung di dalamnya. Salah satu bahan yang terkandung di dalam daging adalah lemak. Dan lemak sejatinya merupakan sumber dari rasa gurih. Kandungan lemak pada daging domba dan kambing adalah 4 hingga 5 gram per 100 gram. Sedangkan kandungan lemak pada daging sapi hanyalah 1,5 hingga 2,8 gram saja. Artinya, kandungan lemak pada daging kambing dan domba hampir 3 kali lipat daging sapi. Tingginya kadar lemak pada akhirnya menjadikan cita rasa daging kambing dan domba menjadi lebih lezat. Terlebih jika diolah dengan cara dibakar atau dipanggang. Karena dengan pemanggangan, lemak akan mencair dan meleleh sehingga menjadi minyak yang akan menimbulkan bau harum saat terbakar. Namun, tingginya kadar lemak juga membuat daging kambing dan domba menjadi lebih bau dibanding daging sapi. Lemak secara ilmiah bersifat menyerap bau, sehingga higienitas dalam mengolah daging kambing dan domba harus lebih ditingkatkan demi menurunkan kadar bau. Lemak pada daging juga memudahkan penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Karena keempat vitamin tersebut hanya akan mampu terlarut dan diserap oleh tubuh ketika berikatan dengan lemak. Lemak dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber nutrisi. Salah satu lemak yang dibutuhkan tubuh atau disebut dengan asam lemak esensial adalah asam linoleat dan linolenat. Dalam standar nutrisi yang dikeluarkan oleh Badan Pangan dan Nutrisi Amerika Serikat, 5-10% makanan kita harus mengandung asam linoleat. Bentuk lain dari asam lemak esensial adalah omega 3 dan 9 yang berasal dari daging, termasuk daging kambing. Dalam daging kambing dan domba terdapat kandungan protein sebesar 21 hingga 22 gram dalam 100 gram. Sedangkan dalam daging sapi terdapat protein sebesar 23 hingga 24 gram dalam 100 gram. Menurut Harvard School of Public Health, protein dalam daging kambing juga membantu menekan rasa lapar sehingga Anda makan lebih sedikit. Menurut standar asupan nutrisi per hari yang disusun oleh Badan Pangan dan Nutrisi Amerika Serikat, seorang laki-laki dewasa berusia 19 hingga 50 tahun membutuhkan asupan protein sebanyak 56 gram per hari. Sedangkan wanita dewasa membutuhkan asupan protein sebesar 46 gram per hari. Sehingga bisa disimpulkan ketika kita mengkonsumsi daging sebanyak 100 gram per hari, paling tidak kita telah mencukupi setengah dari kebutuhan protein. Asupan protein ini adalah salah satu standar yang menjadi perhatian dalam bidang kesehatan serta kesejahteraan sosial. Sebuah bangsa yang asupan proteinnya jauh di bawah standar adalah sebuah bangsa yang digolongkan dalam kelompok kurang sejahtera. Dan menurut survei dari Badan Pusat Statistik BPS di tahun 2009, secara rata-rata masyarakat Indonesia hanya mendapatkan protein hewani sebesar 50 gram dalam satu hari. Berdasarkan data ini, masyarakat Indonesia harus lebih meningkatkan konsumsi dagingnya. Saat ini masih banyak masyarakat yang ragu untuk makan daging kambing karena kolesterolnya yang tinggi. Seiring dengan perkembangan informasi dunia medis, pengetahuan masyarakat akan bahaya kolesterol terhadap kesehatan menjadi semakin meningkat. Namun seharusnya Anda lebih memahami akan arti kolesterol lebih mendalam. Jika kolesterol adalah sebuah bahan yang didapatkan dari bahan pangan yang berasal dari hewan, yaitu daging, telur, dan susu. Tapi kini tumbuhan pun juga memproduksi bahan yang serupa dengan kolesterol, sehingga disebut dengan fitosterol. Kolesterol sebenarnya tidak selalu bersifat merugikan tubuh, karena kolesterol terbagi menjadi dua bentuk,
yaitu high density cholesterol atau HDL dan low density cholesterol atau LDL. Dua sifat kolesterol ini, LDL dan HDL, memiliki sifat yang bertolak belakang. Jadi sebenarnya kolesterol itu memang ada dua jenis ya. Ada yang jenisnya adalah baik dan satu jenisnya jahat. Yang dapat menimbun itu adalah yang jenis jahat ya, yang kalau istilahnya kita bilang LDL. Jadi dia itu adalah membawa kolesterol masuk di dalam pembuluh darah. Tetapi pada dasarnya manusia itu butuh kolesterol ya. Di antaranya untuk membantu penyerapan vitamin D, juga bisa juga untuk membantu pembentukan hormon seksual dan lain sebagainya. Sifat LDL akan mengendap di dalam pembuluh darah, sehingga luas permukaan pembuluh darah akan menyempit karena tumpukan kolesterol LDL di dalam pembuluh darah. Bentukan ini disebut dengan istilah plak pada pembuluh darah. Plak inilah penyebab utama gangguan jantung dan pembuluh darah. Salah satu penyakit yang timbul akibat plak adalah penyempitan pembuluh darah koroner di jantung atau aterosklerosis. Karena sifatnya ini yang cenderung merugikan kesehatan, maka LDL disebut dengan kolesterol jahat. HDL di dalam darah sifatnya justru melarutkan LDL. Karena sifatnya ini, HDL disebut dengan kolesterol baik. Banyak orang menganggap konsumsi daging berhubungan dengan tingginya kolesterol. Dalam standar nutrisi, batas maksimal asupan kolesterol per hari adalah 300 mg. Secara ilmiah, kandungan kolesterol dalam daging kambing dan domba adalah 66 mg dalam 100 gram daging. Sedangkan kandungan kolesterol daging sapi adalah 50 mg dalam 100 gram. Mitos bahwa daging kambing lebih tinggi kolesterol memang dapat dibenarkan jika dibandingkan dengan daging sapi. Tapi bandingkanlah dengan kandungan pada jeroan, utamanya hati. Hati adalah organ yang berfungsi sebagai pembentuk kolesterol. Kandungan kolesterol pada semua hati hewan ternak berkisar pada 300 hingga 500 mg dalam setiap 100 gram. Sumber kolesterol lainnya adalah otak, serta jeroan lainnya termasuk usus. Sehingga sumber kolesterol pada kambing terletak pada hati, otak, dan jeroan, bukan pada dagingnya. Sehingga jelaslah daging adalah bagian terbaik dari kambing untuk dikonsumsi. Kolesterol dalam kajian nutrisi terkait erat dengan asam lemak trans yang biasa terdapat dalam minyak goreng dan mentega serta makanan siap saji. Kandungan kolesterol di dalam makanan siap saji bisa mencapai 200 mg atau 4 kali lipat dibandingkan dengan daging kambing dengan domba. Setelah bicara soal daging kambing yang ternyata sangat menyehatkan, masih ada kandungan lain yang bermanfaat. Dalam Islam, susu memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Seperti yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat ke-66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi bersabda, "Maka sesungguhnya aku tidak mengetahui makanan dan minuman yang kandungan gizinya mencukupi kecuali susu." Nah, jelaslah susu dianjurkan untuk dikonsumsi termasuk susu kambing. Dibanding susu sapi, susu kambing punya beberapa keunggulan sebagai makanan tambahan bagi anak balita. Selain lebih mudah dicerna, susu kambing mengandung lebih banyak mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Jika pada sapi pernah dikenal keturunan Holstein sebagai penghasil susu utama, di kelompok kambing ada jenis Sanet, yaitu penghasil susu berkualitas tinggi dengan kandungan lemak rendah dibanding jenis kambing lainnya. Susu kambing memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan susu sapi. Susu kambing memiliki daya cerna protein yang tinggi dan rasa asam yang sangat khas.
Susu kambing mempunyai struktur dan ukuran lemak yang lebih kecil dibandingkan dengan susu sapi, sehingga lemak mudah sekali larut dan tercampur secara lebih merata. Hal itulah yang menyebabkan susu kambing terasa lebih halus dan lembut. Di sisi lain, susu kambing mempunyai kandungan lemak relatif lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Susu kambing juga bersifat sebagai probiotik. Dalam susu kambing terkandung beberapa bakteri yang memiliki kemampuan meningkatkan proses pencernaan. Sehingga konsumsi susu kambing baik bagi orang-orang yang menderita gangguan pencernaan seperti penyakit lambung dan usus. Sifat probiotik dalam usus kambing juga berfungsi meningkatkan proses pemecahan sari-sari makanan. Karena bakteri-bakteri baik dalam susu kambing akan melakukan pemecahan sari-sari makanan dengan cara memfermentasi. Sehingga proses pencernaan berjalan lebih optimal karena organ-organ pencernaan mampu menyerap sari-sari makanan yang lebih baik. Pada penderita gangguan pencernaan seringkali mengidap kekurangan nutrisi karena sari-sari makanan tidak terserap sempurna dan larut dalam tinja. Susu kambing juga memiliki kandungan nutrisi yang menguntungkan tubuh. Konsumsi 1 gelas susu kambing per hari bisa memberikan asupan 5% vitamin C per hari. Selain itu, susu kambing juga mengandung 2 jenis mineral, yaitu magnesium dan selenium. Kedua mineral ini bermanfaat sebagai peningkat sistem kekebalan tubuh. Dan satu lagi manfaat susu kambing adalah kandungan kalsium di dalamnya yang bermanfaat untuk meningkatkan kepadatan tulang sekaligus mencegah penyakit tulang keropos atau osteoporosis. Pemanfaatan ternak kambing selain daging dan susu adalah kulit. Kerajinan kulit berasal dari kambing atau domba, termasuk salah satu produk berkualitas ekspor. Dan salah satu sentra produksi kerajinan berbahan dasar kulit kambing dan domba adalah Garut. Kulit domba menjadi bahan baku beberapa jenis barang, antara lain tas, jaket, sepatu, dompet, serta ikat pinggang. Kerajinan kulit domba mampu menjadi penggerak sektor ekonomi. Ratusan hingga ribuan orang bisa mendapatkan nafkah karena keterampilan mengolah dan memproduksi kulit. Satu lembar kulit kambing atau domba utuh dengan kualitas terbaik bisa berharga hingga jutaan rupiah. Dan ternyata kualitas olahan kulit kambing asal Indonesia berhasil menembus pasar global. Dan hingga saat ini, peluang usaha dalam level dunia masih terbuka lebar untuk produk-produk kerajinan berbahan dasar kulit kambing atau domba.